Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Febrianti, absen 11 dari kelas 10 MIPA 4. Bela negara. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai dengan kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap warga negara mempunyai kejiwaan yang sama dalam hal bela negara. Hal tersebut sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara bisa secara fisik dan non-fisik. Yang pertama, wujud bela negara secara fisik bisa diartikan sebagai usaha mempertahankan dan menghadapi serangan fisik yang mengancam keberadaan negara tersebut. Yang kedua, wujud bela negara non-fisik dapat diartikan sebagai upaya berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik melalui pendidikan, moral, sosial, maupun peningkatan kesejahteraan bangsa tersebut. Bela negara menurut para ahli. Yang pertama, menurut Cadir Basri, pengertian dari bela negara adalah sikap, tekad, dan tindakan warga negara yang menyeluruh, teratur, terpadu, dan berlanjutan dilandasi dengan kecintaan kepada tanah air, kesadaran bernegara Indonesia, kesadaran berbangsa, keyakinan, dan kesetiaan kepada Pancasila. Yang kedua, menurut Darji Darmodiharjo, bela negara adalah dilaksanakan doktrin keamanan yang nasional berguna menciptakan sistem pertahanan keamanan nasional yang mampu mengamankan dan menyukseskan perjuangan nasional yang pada umumnya. Yang ketiga, menurut Sunarso, bela negara adalah mengandung 4 esensial yang harus kita bela, yaitu yang ke-1, kemerdekaan dan kedaulatan negara. Yang kedua, kesatuan dan persatuan bangsa. Yang ketiga, keutuhan wilayah dan yurisdiksi nasional. Dan yang keempat, nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum tentang bela negara dijelaskan pada pasal 27 ayat 3 UUD 1945 dan pasal 30 ayat 1 UUD 1945. Dasar hukum lainnya bisa dilihat pada layar. Unsur, tujuan, dan fungsi bela negara. A. Unsur bela negara. Unsur bela negara meliputi yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, yakin akan Pancasila. Yang ketiga, rela berkorban untuk NKRI. Yang keempat, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan bela negara. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, melestarikan budaya. Yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang kelima, menjaga identitas dan integrasi bangsa atau negara. Fungsi bela negara. Yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Manfaat bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin, waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Yang keenam, berbakti kepada orang tua, bangsa, dan agama. Yang ketujuh, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang kedelapan, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Yang kesembilan, menghilangkan sikap negatif seperti malas, boros, egois, tidak disiplin. Yang kesepuluh, melatih ketepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Contoh bentuk bela negara. Beberapa contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Yang kedua, menjaga keamanan kamu secara bersama-sama. Yang ketiga, menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga. Yang keempat, membentuk keluarga yang sadar hukum. Yang kelima, meningkatkan iman dan takwa dan ibadah. Yang keenam, kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Yang ketujuh, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Yang kedelapan, membayar pajak tepat pada waktunya.